terus melangkah maju, walau badai menerpaku, takkan rapuh semangatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur karya Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga kita dapat mengadakan kompetisi pidato bertema pendidikan pada saat ini. Salam hormat dan sapa saya sampaikan untuk Dewan Juri, panitia, dan segenap teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pandu Pangestu Priyonugroho, pelajar berusia 17 tahun berasal dari Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato berjudul Pendidikan dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. Pendidikan adalah suatu hal yang paling penting untuk menyelamatkan peradaban manusia dan menentukan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus memajukan sektor pendidikan kita. Namun, seringkali pendidikan kita dihadapi oleh berbagai macam masalah. Salah satunya adalah kenakalan remaja. Mohon izinkan saya untuk menyampaikan opini pribadi mengenai pendidikan dalam mengatasi kenakalan remaja. Biasanya, orang tua di Indonesia mengatasi kenakalan remaja dengan cara menasihatinya atau bahkan menghukumnya di depan publik. Hal ini tentu saja dapat membuat anak itu merasa tertekan dan merusak mentalnya, sehingga sudah tidak dapat lagi mendengarkan nasihat yang disampaikan. Sebab ada yang salah dari cara tersebut. Jika kita berkaca dari negara Jepang, kita akan sangat sulit menemukan orang tua yang memarahi anaknya di sana. Karena hampir seluruh orang tua di Jepang memilih untuk menasihati anaknya dengan cara privat atau pribadi, seperti di belakang pilar stasiun, di pojok taman, di dalam mobil, atau bahkan membawanya ke dalam rumah, dan barulah menasihati di sana. Itulah cara mendidik di negara Jepang. Cara tersebut dilakukan agar psikologinya tidak terganggu dan merasa aman, nyaman, barulah seorang anak dapat mendengarkan nasihat itu. Namun, masih ada orang tua di Jepang yang mendisiplinkan anaknya dengan cara yang ekstrim. Hal ini tentu saja tidak baik. Beberapa psikolog anak pun mengatakan demikian, bahwa yang harus dihukum adalah kelakuannya, bukan anak itu sendiri. Tapi, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kenakalan remaja ini bisa terjadi? Menurut saya, penyebab utama terjadinya kenakalan remaja itu dikarenakan karena tidak adanya media untuk menyalurkan hobinya. Contoh saja, jika ada seorang yang menyukai permainan catur, itu akan menjadi hal positif jika terus dikembangkan. Dan jika diwadahi, mungkin saja bisa menjadi tim nasional untuk Indonesia. Tapi, jika hobinya tersebut tidak diwadahi, mungkin mereka akan mencari wadahnya sendiri hingga terjerumus dalam dunia berjudinya. Ya, memang harus diakui jika media pendidikan di Indonesia masih belum memadai. Hal ini harus dijadikan tugas bersama untuk terus gencar melakukan pembangunan pendidikan di sektor non-akademik, agar para remaja yang dianggap nakal tadi bisa mendapatkan fasilitas hingga tidak akan ada lagi balapan liar, karena mereka balapannya sudah di sirkuit, dan tidak ada lagi kekerasan di sekolah karena mereka sudah menjadi atlet. Benar kan? Karena pada usia remaja cenderung sangat suka mengeksplorasi hal baru, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan selain mendukungnya agar bisa berakhir menjadi sebuah prestasi, bukan malah menjadi sebuah hal yang dapat membuat kegaduhan di masyarakat. Kenakalan remaja tidak jarang terjadi
di lingkungan sekitar kita. Tawuran antar pelajar, balap liar remaja, kekerasan, perundungan di lingkungan sekolah itu ada hal yang mungkin sering kita lihat. Ini sudah sangat mengkhawatirkan karena mereka adalah aset bangsa yang diharapkan dapat membawa kemajuan negara, bukan malah merusak ketertiban masyarakat. Sistem pendidikan di Indonesia memang harus segera dibenahi agar sekolah dapat menjadi tempat perkumpulan orang terdidik, bukan malah menjadi pusat kenakalan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Pendidikan tidak selalu dapat dikaitkan dengan guru dan sekolah, karena mereka hanyalah peran pengganti. Yang paling bertanggung jawab atas hal ini adalah lingkungan. Oleh karena itu, kita harus dapat memastikan selalu berada di lingkungan yang baik agar terbawa ke arus yang positif. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.